Jadi mereka pakai hijab di tempat yang tidak semestinya. Terus yang komen-komen bercandaan, jokesnya ngomongin agama. Nah, ini sebenarnya gimana sih batasan antara kebebasan dan juga bebasnya mereka berekspresi gitu di media sosial selama menggunakan media sosial ya, anak muda. Kita kalau mau melontarkan kritik boleh, bebas, karena itu diatur undang-undang, tapi ya semua ada batasnya. Mengkritik kebijakan boleh, tapi jangan mengkritik agamanya. Cuman ada saja ini seperti misalkan mahasiswa baru nih, mahasiswa baru yang mungkin belum terbiasa lah dengan komunikasi, bagaimana etika dengan dosen begitu kan, seperti sekarang kan ping itu ya, luar biasa. Cuman nih lebih ke cyberbullying sekarang ya. Jadi komentar apa yang benar-benar lepas. Ini udah ke sila kedua dong, ya, karena kesatuan bangsa juga politik itu kan memang anak muda sekarang agak miris ya, lihat cancel culture juga, ya nggak sih? Nah kalau seandainya peran Pancasila ini kita bahas sebagai bentengnya udah berhasil belum? Nanti kalau kita ngomong Pancasila, sebenarnya dari pendahulu kita, penggagas Pancasila dari tahun terbentuknya tahun 45, penggagas Pancasila sudah menyatakan bahwa tantangan itu bicara jauh ke depan, tidak hanya saat merebut kemerdekaan saja. Jadi bahwa tantangan terbesar itu melawan bangsa sendiri. Memang dari dulu ya ada pembulian, tetapi karena pada zaman itu belum ada yang namanya digitalisasi, media sosial, jadi itu tidak terungkap. Dan zaman penjajahan pun pembulian marah ya. Tapi kalau kita menggarisbawahi bahwa apa triknya, bagaimana triknya agar individu itu memang sadar bahwa bullying itu memang hal yang semestinya tidak boleh dilakukan gitu. Testing. Salah. Casting. Selamat datang di Casting Podcast. Penting nggak penting. Penting nggak pentingnya video hari ini tergantung gimana cara kamu nyikapinnya. Selamat datang di Casting Podcast Penting Nggak Penting. Di zaman yang serba cepat ya, serba scroll aja, tinggal tap, like, komen yang bebas gimana aja, termasuk nih hoax menyebar di mana-mana. Penting nggak sih Pancasila terus kita bahas dan kita pelajari? Ayo kita bahas hari ini ya. Kita cari tahu gimana Pancasila bisa tetap menjadi kompasnya anak muda. Dan hari ini bareng sama Kak Kapa dan Kak Ayu. Halo. Selamat datang. Oke, ini anak muda sekarang kan kalau bisa dibilang bebas ya, bebas banget. Biarpun ada hukumnya lah, ada aturannya. Nah, cuman kadang-kadang nih suka bebasnya komen di sosmed ya. Contoh deh kemarin nih yang lagi rame soal berhijab deh. Kalau kita ngomongin istilah pertama ya, ke Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Esa. Jadi mereka pakai hijab di tempat yang tidak semestinya. Terus yang komen-komen bercandaan, jokesnya ngomongin agama. Nah, ini sebenarnya gimana sih batasan antara kebebasan dan juga bebasnya mereka berekspresi gitu di media sosial selama menggunakan media sosial ya, anak muda gitu. Coba dari Kak Kapa deh. Kalau kita lihat sebenarnya kebebasan itu ada kebebasan beragama, kebebasan berekspresi. Semua diatur oleh aturan undang-undang. Itu kebebasan beragama kita diatur di Undang-Undang 45, di sila pertama juga diatur. Jadi bahwa negara kita tuh walaupun bukan negara beragama, tapi mengakui adanya ketuhanan. Nah, kebebasan beragama ini juga tidak sebebas-sebebasnya, semua juga dalam kaidah aturan. Nah, kekaitan dengan kebebasan berekspresi, apalagi kalau kita di dunia digitalisasi ini kan kebebasan itu tanpa ruang batas ya. Kalau dulu kan face to face, tidak melihat siapa yang merespon apa yang direspon. Nah, inilah artinya tantangan saat ini, kebebasan berekspresi khususnya di dunia maya, dunia digital yang tanpa batas. Jadi kalau orang itu kan, kalau dulu kita face to face kan timbal baliknya jelas, yang kita sampaikan jelas. Nah, kadang-kadang kebebasan berekspresi inilah kadang-kadang di luar batas. Bumerang ya. Artinya lempar batu sembunyi tangan. Jadi hanya
tanpa kita ada tanggung jawab moral, tanggung jawab etika. Nah, itulah tantangan kita bersama saat ini, khususnya di generasi muda. Bagaimana Pancasila itu bisa kita gunakan sebagai benteng, Pancasila itu kita gunakan sebagai panduan, Pancasila itu kita gunakan sebagai pedoman. Jadi karena kembali kita kalau mau melontarkan kritik boleh, bebas, karena itu diatur undang-undang, tapi ya semua ada batasnya. Mengkritik kebijakan boleh, tapi jangan mengkritik agamanya. Berarti ini batasannya hukum ya? Jelas. Hukum. Bukan hanya hukum saja, moral juga. Moral juga. Mereka gimana pendidikannya di rumah, juga di sekolah. Nah, ini kalau ngomongin pendidikan, ada Kak Ayu nih. Oke. Itu di kampus kan pasti, wah anak muda tuh gimana tuh? Oke. Terkontrol nggak? Atau jangan-jangan, nih anak ini gitu, ada sih kayak gitu. Apa lebih ke mereka emang kalau depan dari Kak Ayu terkontrol, atau di luar itu liar gitu kan di kampus hari ini, zaman sekarang Kak Ayu? Oke, ini luar biasa ya topik kita pada hari ini, hangat sekali ya, karena ini selalu menjadi stimulan ya, maksud dalam artian ini kan Gen Z ya, Iya. Gen Z itu mental blocknya tinggi banget gitu ya. Apakah milenial tidak? Tapi itu cuma ya yang paling kelihatan kan Gen Z Gen ya. Z, ya. Milenial kan masih Oke. ya, masih ada batasan-batasan tertentu. Kalau saya melihatnya dari kacamata pendidikan, terutama di Undiksa sendiri, Undiksa itu kan kita berlandaskan falsafah Trihitakarana ya, hubungan harmonis manusia dengan Tuhan, manusia dengan lingkungan, manusia dengan sesama manusia begitu. Jadi itu bisa menjadi landasan, semestinya landasan bagi mahasiswa itu untuk selalu bertindak. Meskipun misalkan ada beberapa, ini kan memang ada ya Gen Z itu kan ya adalah yang memang agak nakal-nakal gitu. Banyak ya. loh, cuma Ya saya sekarang bilang ada aja ada ya. kan, ada. Tapi kalau misalkan di dalam kampus menerima pembelajaran, menerima perkuliahan itu mereka masih bisa ya mengikuti etika, moral dan sebagainya. Cuman ada saja ini seperti misalkan mahasiswa baru nih. Mahasiswa baru yang mungkin belum terbiasa lah dengan komunikasi, bagaimana etika dengan dosen begitu kan, seperti sekarang kan ping itu ya. Nah, luar itu dia biasa. Tetapi kita sebagai dosen itu tidak boleh langsung kamu itu salah bla bla. Kita kan nggak boleh menjudgment langsung, tapi kita berikan pengarahan dulu, kita berikan flyer ya, ini loh tata komunikasi yang bagus begitu. Kan kita di Undiksa memang sudah ada itu. Kemudian kalau kita menanggapi bebas berekspresi, menurut saya itu sebenarnya seperti yang disampaikan oleh Kak Kapat tadi, memang kita membebaskan anak-anak kita itu untuk berekspresi, namun ada batasan-batasan tertentu, entah itu dari hukum, kemudian ada mental dari mahasiswa individu sendiri. Karena yang paling penting itu adalah pendidikan di informal, pendidikan di keluarga sebenarnya. Kita mengenal yang namanya tripusat pendidikan, ada informal, formal dan non formal. Jadi keluarga itu adalah pendidikan pertama bagi individu sebenarnya. Jadi memang pendidikan di keluarga itu mestinya memang itu menjadi dasar individu untuk beretika di lingkungan masyarakat begitu. Betul. Jadi nggak heran ya kalau misalkan sering kejadian ketemu teman yang memang adabnya lumayan sih ya, lumayan kayak iya. Ini gimana nih? Iya. Apa mungkin lingkungan pertama di rumahnya? Iya, itu banyak atau faktor. Gimana? Banyak faktor kan. Tapi ya. Kalau kita bedah ya Kak ya, ini sebenarnya dampaknya secara garis besar gitu ya. Dampaknya kalau seandainya nilai-nilai ketuhanan ini dianggap nggak relevan gitu ya di zaman sekarang untuk kalangan native digital, itu sebenarnya seperti apa? Oke, dari mental ketuhan ya. Iya. Dalam artian itu sebenarnya bagi individu harusnya tidak memblok mental itu. Kan ada mental block terhadap berketuhanan. Oh itu kuno, kita itu hanya hal yang kuno itu dan sebagainya, itu jadul. Jangan seperti itu. Jadinya dari diri sendiri harus menanamkan niat bahwa di sila pertama itu kita kan mengenal ada Pancasila ya. Di sila pertama itu ada sila ketuhanan yang Maha Esa. Jadi itu menjadi pedoman mestinya bahwa kita itu adalah negara bukan negara agama, tapi negara yang beragama, negara yang memiliki agama meskipun beraneka ragam jenis agama begitu. Jadi kita percaya kita terutama di orang Bali ya, orang Hindu kan percaya
percaya dengan adanya Tuhan, ada serada yang pertama itu harusnya saling menguatkan di sana. Kembali lagi ke keluarga terlebih dahulu, lingkungan keluarga dan dari diri sendiri, itu yang penting. Wah, itu penting ya, lingkungan dan diri sendiri, karena ngontrol diri sendiri. Ya kayak dari Kesbangpol deh, kan udah melihat ya, lingkungan seperti itu zaman sekarang ya, geleng-geleng nggak tuh Kak? Geleng-geleng dong. Cuman nih lebih ke cyberbullying sekarang ya, jadi komentar apa yang benar-benar lepas. Ini udah ke sila kedua dong, ya, karena kesatuan bangsa juga politik itu kan memang, anak muda sekarang agak miris ya, lihat cancel culture juga, ya nggak sih? Nah kalau seandainya peran Pancasila ini kita bahas sebagai bentengnya, udah berhasil belum nih Kak? Sebenarnya kalau kita lihat berhasil tidak berhasil itu kan kembali ke sifat objektif ya. Artinya kalau kita ngomong Pancasila, sebenarnya dari pendahulu kita, penggagas Pancasila dari terbentuknya tahun 45, penggagas Pancasila sudah menyatakan bahwa tantangan itu bicara jauh ke depan, tidak hanya saat merebut kemerdekaan saja. Jadi bahwa tantangan terbesar itu adalah melawan bangsa sendiri kan seperti itu, daripada kita saat merebut kemerdekaan. Jadi kalau kita lihat kembali, sebenarnya kalau kita lihat digitalisasi kita sebagai alasan atau sebagai apa untuk kita sebagai apa ya istilahnya, untuk ini sebagai alasan bahwa ini digitalisasi seperti ini, itu kan cuma digitalisasi ini kan yang membedakan. Dulu kita mungkin secara formal, sekarang informal. Sekarang dari dulu lewat tatap muka, sekarang lewat dunia maya. Kan hanya membedakan apa ininya, layernya saja. Jadi kembali bahwa sikap sila ketuhanan, sila kemanusiaan itu sifatnya privat dulu, dari diri sendiri dulu gitu. Jadi kalau dari sisi ketuhanan, bagaimana kita berbuat sesuatu baik atau benar, itu kan dari diri sendiri dulu. Tapi perlu dididik di lingkungan terkecil dulu, baru di lingkungan yang lebih besar. Jadi kembali bahwa sisi privat itu penting untuk kita bertindak. Hanya media itu kan hanya sebagai sarana saja, apakah kita langsung. Kalau dibullying dari dulu sudah ada bullying. Benar sih ya. Lebih ke viral zaman sekarang aja. Cuma dulu kan karena tanpa batas, sekarang bisa diakses semua orang, jadi lebih viral. Betul. Termasuk yang viral kan itu tuh, yang konten-konten yang ada sih konten yang lebih ke social eksperimen, ya kan? Yang tiba-tiba tanpa mereka sadari itu ngebully orang kecil ya, orang yang memang punya karakter yang spesial gitu. Jadi orang kayak menyepelekan komen segala macam, yang mental orang juga beda-beda. Gimana sebenarnya bikin mereka tuh sadar ya? Ini adab sebenarnya harus loh diterapkan di digital juga. Nah itu kalau semacam itu ada nggak semacam trik atau treatment khususnya Kak Ayu? Kalau dari trik ya, kita di cyberbullying itu memang sekarang marak banget ya, sangat luar biasa. Sebenarnya memang seperti yang disampaikan oleh Kak Kapa itu memang dari dulu ya ada pembulian, tetapi karena pada zaman itu belum ada yang namanya digitalisasi, media sosial, jadi itu tidak terungkap gitu. Dan zaman penjajahan pun pembulian marak ya. Tapi kalau kita menggarisbawahi bahwa apa triknya, bagaimana triknya agar individu itu memang sadar bahwa bullying itu memang hal yang semestinya tidak boleh dilakukan gitu. Oleh karena itu pada kurikulum Merdeka, saya ngomongin dari kacamata pendidikan ya, sehingga di kurikulum Merdeka yang sudah 3 tahun berjalan ini itu bullying, anti bullying itu sudah menjadi program pemerintah di dalam sekolah-sekolah, sehingga nanti ada kan stop bullying kan gitu ya. Ada program seperti itu gitu, sehingga karena saya juga sebagai pendamping dari sekolah penggerak ya, sekolah penggerak itu sekolah piloting ya dari kurikulum Merdeka ini, dari sekian banyak sekolah penggerak yang saya dampingi itu saya sebenarnya sudah bereksperimen ini, saya sudah riset selama 3 tahun ini. Memang bullying itu memang ketika diadakan program itu dari lingkungan sekolah, sejak dini ya, dari tingkat PAUD sampai tingkat SMA itu penurunan bullying itu ada penurunan. Itu yang saya lihat selama 3 tahun ke belakang ini, sehingga ada yang setiap sekolah itu ada yang memperingati hari Roots Day. Roots Day itu artinya peringatan anti bullying lah di sekolahnya. Kemudian kalau dari di luar sekolah, misalkan di kampus juga banyak ada program-program tertentu. Selain itu memang kembali lagi saya kasih tahu bahwa di lingkungan keluarga lah yang paling pertama kita menanamkan.
contoh, orang tua harus menjadi contoh bagi anak-anaknya. Kan kadang ada ya yang misalkan di keluarga di rumah itu memanggilnya dengan sebutan ayah, memanggil anak itu dengan nama ayahnya. Di sekolah juga banyak. Oh iya itu dia. Kan? Pernah kan? Gitu? Pernah. Ya. Zaman, ya udah nggak usah 10 tahun ya. Udah zaman itu lah ya. Misalkan jadi, nama bapaknya si Bagler gitu misalkan ya. Anaknya juga dinamain Bagler gitu misalkan. Itu salah satu pembulian yang memang mungkin dan perlu digarisbawahi bahwa bullying itu akan disebut bully jika pihak yang dibully merasa dirugikan. Tapi ada juga yang seneng dia dipanggil itu, maksudnya heboh ya, ada canda-candaan gitu. Tapi memang jangan sampai membuat orang lain tersinggung, kemudian merasa tersakiti dan merasa menjadi korban. Nah itu dia, orang akan merasa dibully kalau keberatan ketika dipanggil dengan sebutan namanya bersangkutan. Iya benar. Bapak, ibu lah segala macam. Ya, jadi pendidikannya dimulai dari keluarga lah. Kita memberikan contoh yang baik kepada anak kita. Misalkan kamu jangan merokok, tapi ayahnya misalkan ngerokok, itu jangan sampai seperti itu. Jadi memang sebuah keteladanan itu lebih berharga dari 1000 nasihat. Itu. Keren. Iya. Tapi ini kan lebih ke cinta diri sendiri, keluarga. Nah, gimana kalau menyebutkan, bahkan kita lebih ke menumbuhkan cinta dengan tanah air kita sendiri. Oke, ini kan lebih meluas lagi ya. Meluas lagi nih, lebih ke sila ketiga ya. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Bener ya. Jadi ini kan kemarin rame juga tuh Kak. Rame, mereka keluar negeri lah segala macam. Bahkan mereka ini juga sempat spill di beberapa podcast. Jadi memang banyak kalangan yang membanggakan dirinya sebagai kalangan atau warga global, bukan warga Indonesia gitu ya. Ini kadang ya kita sebagai penonton kok bisa ya mereka lebih bangga dengan negara lain dibandingkan kita. Kalau menurut Kakak, kira-kira itu kenapa itu? Tantangan arus globalisasi itu kan dengan masuknya banyak budaya ke kita. Jadi kita sudah bangga enggak dengan budaya kita sendiri? Sudah belum? Kan gitu ya. Kita tidak bisa menjudge orang lain, menggeneralisir bahwa generasi muda meninggalkan budaya lokal. Banyak kok yang masih mencintai budaya lokal. Tapi dari kita sendiri, kita cinta nggak budaya kita sendiri? Dari diri dulu. Kita apresiasi nggak seniman-seniman kita, kan seperti itu. Jadi jangan sampai juga kita selalu menggaungkan cinta budaya lokal, tapi kita tidak pernah menghargai apa seniman kita sendiri. Kalau kita di pemerintah sekarang kan sudah mulai merevitalisasi budaya-budaya tari-tari lama seperti itu, dan mengapresiasi seniman-seniman dengan banyak kegiatan-kegiatan baik festival atau kegiatan lain. Jadi itu salah satu kita juga untuk memupuk, melestarikan budaya-budaya kita, jangan sampai budaya-budaya kita ditinggalkan. Dan kita juga harus aktualisasi lah, artinya budaya kita kan Indonesia itu bukan hanya budaya lokal saja, akulturasi kan banyak terjadi dari zaman dulu seperti itu. Nah itu juga kita juga harus mengkombinasi. Jadi kita tidak dengan budaya harus yang dari luar kita tolak semua ya, tidak salah juga karena kita juga bagian dari dunia global, kita juga harus terbuka, tapi jangan sampai kita melupakan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Bener juga sih, ada porsi-porsinya, jadi kita nggak nolak mentah-mentah juga kalau ada. Filter lah istilahnya. Nah, filter. Apapun bisa didiskusikan. Ya, tapi tantangan sekarang kan anak muda sekarang kan learning by browsing ya, bukan learning by doing ya. Learning by browsing. Itu yang harus kita jadi tanggung jawab kita semua, baik orang tua, pemerintah ataupun dari akademisi, bagaimana memberikan literasi digital yang baik seperti itu. Jangan sampai kalau learning by browsing itu kan agak bahaya sedikit ya. Siapapun bisa. Karena sumbernya kita nggak tahu. Nggak tahu, cuman udah bilang ini bener. Akhirnya udah ke yang lain ya dia nggak benar, akhirnya didiskusikan. Tanya ke ChatGPT aja. Nah, yang lebih sering ChatGPT sekarang ya. Ini ke sila keempat dong sekarang, udah lumayan nih. Jadi kalau orang ngomongin persatuan, udah diskusi, musyawarah, kadang kalau kita juga lihat ya di media sosial, mereka debat di medsos tuh kayak bukan lebih adu argumen nggak sih? Lebih mana yang salah, mana yang benar, iya kan? Dan kadang-kadang ini juga mereka nggak nyari solusi. Itu dia tuh. Jadi kira-kira apakah ini bentuk kegagalan menerapkan sila keempat? Nah, kalau pandangan Kak Ayu bagaimana? Oke, sila keempat ya. Iya. Oke, tapi sebelum lanjut ke sana, saya ingin menambahkan beberapa hal yang disampaikan oleh Kak Kapat terkait dengan budaya lokal. Bagaimana, kenapa pemuda-pemuda kita itu lebih
enjoy, kita keluar negeri, kita lebih suka drakor ketimbang drama gong gitu misalkan ya. Ada yang curhat nih sekarang nih. Misalkan gitu kan. Tapi jujur saya itu tidak menolak kalau saya individu, saya sebagai pemuda Bali, saya sebagai generasi muda juga, meskipun umurnya sudah 36 tapi semangat harus tetap muda ya. Oke. Jadi saya tetap menganggap diri saya muda gitu. Jadi kita tetap memfilter, kemudian seperti yang tadi disampaikan, akulturasi juga tetap, mana yang baik itu kita ambil, yang misalkan yang agak negatif kita blok lah seperti itu. Dan banyak kan generasi muda itu senang nonton drakor, senang dracin, kemudian senang ke Thailand, pelesiran ya istilahnya. Iya, benar. Mereka itu mestinya tetap punya jati diri bangsa. Seperti kita itu tidak kalah kok budaya-budaya kita dengan budaya-budaya luar. Contohnya adalah aksi nyata yang sudah saya lakukan itulah, kan saya pembina pemuda pelopor sehingga ada beberapa yang lolos ke tingkat nasional yang terutama di bidang seni budaya. Jadi anak binaan saya yang terakhir ini yang tahun 2024 ini merevitalisasi gamelan yang memang dulunya pernah down gitu, dan itu direvitalisasi, namanya gending lelonggoran kalau nggak salah, itu direvitalisasi, dan itu salah satu jadi contoh bahwa kita memang perlu merevitalisasi budaya-budaya lokal kita agar tetap lestari, tetap dikenal dan sebagainya begitu. Jadi revitalisasi tari Pancasila. Ya, kan ada tari Pancasila, kemudian dan sebagainya. Itu perlu sekali. Dan itu siapa lagi kalau bukan generasi muda yang menumbuhkan itu kan begitu. Iya, that's why kita perlu yang namanya bijak ya menggunakan media sosial, kita promosi juga budaya-budaya kita, termasuk yang namanya ini kan susah ya kalau kita bilang anak muda sekarang untuk bisa berargumen yang sehat kan tergantung dari lingkungannya. Iya kan, tergantung dari bagaimana cara mereka berpikir dan pola pikir mereka. Dan balik ke topik sebelumnya tadi, ke musyawarah ya. Bener, apakah itu kegagalan dari sila keempat yang memang ada gitu ya di Pancasila? Gagal dan tidaknya sila keempat itu tergantung dari siapa yang mengimplementasikan, kan begitu. Kalau dari individu tersendiri, mereka itu mengimplementasikan dengan baik sila-sila dari Pancasila, khususnya sila keempat itu, tentunya tidak akan ada hal yang gagal. Kegagalan itu tolak ukurnya apa? Kita harus tahu tolak ukur dari kegagalan sebuah sila itu apa. Harus tahu dulu indikator-indikatornya. Oh, ternyata kalau seperti ini termasuk gagal. Jadi kita perlu meriset kembali kegagalan itu tolak ukurnya apa gitu. Tapi kalau dilihat dari seperti sekarang ini, misalkan ada postingan, kemudian ada banyak yang berpendapat, oh ini ada pro, ada kontra, seperti itu. Seperti kemarin kan ada banyak kasus itu kan di Bali, terutama khususnya di bidang pendidikan, banyak siswa yang tidak bisa baca. Iya, tahu tuh. Kemudian ada yang DO dan sebagainya. Itu kan banyak sekali yang komen musyawarahnya itu di kolom komentar. Tetapi tidak ada action atau solusi yang ditawarkan. Itu kejadian juga ya, sebenarnya kejadian juga di lingkungan kampus kah sampai akhirnya semuanya seperti pihak itu. Stakeholder di kampus juga. Stakeholder di kampus akhirnya yang beberapa fakultas itu turun langsung ke sekolah-sekolah menangani problem itu begitu. Karena kan banyak yang terutama menjadi titik poinnya adalah kenapa masyarakat yang di kolom komentar itu dia bebas banget memang bermusyawarah, tapi tidak memberikan solusi. Itu yang penting sebenarnya. Boleh kok mereka critical thinking ya. Oh ini masalahnya ini pro seperti ini, kontra seperti ini. Tapi berikan dong solusinya. Kan itu yang terpenting sebenarnya. Sehingga para pejabat, kemudian ada kemungkinan yang ketua dewan pendidikan itu bisa menampung aspirasinya gitu. Tapi itu sebenarnya sudah dilakukan sih, kita dikumpulkan di kemarin itu lokasinya di Setampu Kulturan ya oleh Dewan Pendidikan, mengumpulkan para stakeholder. Bagaimana ini caranya menyelesaikan ini? Kebetulan saya ikut juga gabung di sana. Keren. Jadi dosen-dosen dari Uniksa, Pak Dekan FIP Uniksa juga datang semuanya. Itu memberikan solusi. Beberapanya ada FGD, forum group discussion itu di sana kita ngobrol seperti itu. Jadi pentingnya adalah jangan hanya langsung mengkritik doang, tetapi harus ada solusi yang sebenarnya kita fokus ke solusi. Ya. Nah, betul sih ya. Tapi Kak Kapa, sebenarnya ada nggak sih kayak tips gitu untuk kasih tahu mereka sebenarnya ini loh caranya untuk musyawarah yang bener di digital. Ada nggak? Sebenarnya generasi muda itu kan
inginnya adanya panutan. Panutan. benar. Itu penting. Jadi kalau Figur. kita lihat dengan Public figure. situasi, kalau khususnya tahun-tahun pemilu ya, gitu. Tahun ya. pemilu biasanya generasi Boleh, muda boleh. itu mencontoh elit-elit politik yang bersebaran di baik di apa Benar. di media seperti itu. Jadi kadang mereka hanya melihat kan ya mencontoh ya gitu Dari yang ada. itu ya harus juga kita introspeksi juga. Jadi bagaimana elit-elit politik juga memberikan pembelajaran ke generasi pembelajaran. muda. Tapi juga kita harus lihat juga. Jadi selama ini kan kalau orang netizen itu mengkritik kan hanya menyalahkan. Benar. Seperti yang tadi kasus yang apa murid tidak Murid bisa tidak membaca. Iya, benar. Setelah kita lihat akar masalahnya kan tidak seperti itu. Tidak. Artinya kadang kita hanya menangkap secuplik saja, hanya tidak secara global. Ya. Kita lihat akar masalahnya apa ya. Yang penting kan nanti tadi solusinya itu. Jadi banyak orang tuh tidak berbekal data yang akurat karena komen kan bisa saja Benar. tuh ya dengan apa modal jari bukan modal akal ya. Iya, modal jari. Belum akun palsu lagi. Ya. Iya. Dan hati-hati juga sekarang zamannya buzzer ya, dia Iya. menggiring Betul. akan terpancing. Ya kembali ya saya literasi digital itu penting. Literasi digital penting. Kalau kami di pemerintah di DKS Bangpol kan sering turun dalam rangka pendidikan politik. Benar. Jadi generasi muda itu ayolah kita boleh kritis, tapi ya kita harus aktif juga. Benar. Kemarin juga di kepemiluan kita harap generasi muda banyak aktif, tidak hanya menyalurkan hak politiknya saja, tapi juga aktiflah kalau kita mau berubah sistem ya masuk ke dalam sistem itu. Kan gitu. Yang hanya keluar-keluar di luar tidak akan merubah sesuatu. Benar, gitu. harus melakukan Contoh sesuatu. hal yang kecil aja, jadi KPPS. KPPS. Nah, Ya, jadilah Petugas di KPS. Petugas di Kalau mau TPS. merubah sistem politik yang baik, kita ikut dalam Terjun proses langsung. Terjun kepemiluan, langsung kita gitu. awasi kepemilu itu biar transparan, jurdil, akhirnya menciptakan suatu sistem yang baik. Jangan hanya kita keluar-keluar di luar, tapi kita tidak mau tidak mau berbuat. Tidak masuk ke mau, sistem itu gitu. Sekali kalau mau berubah sesuatu masuk dalam sistem itu. Iya. Nah, oke, itu ngomongin sistem juga ya, termasuk juga ngomongin ini kan juga kemarin sempat viral beberapa konten terkait itu ya. Nah, tapi di lain sisi konten flexing juga rame kan, konten flexing. Jadi ini konten yang memang jarang mengangkat isu-isu yang lebih memasyarakat, jarang mengangkat isu-isu yang mendidik segala macam. Karena yang mendidik karena nggak naik, nggak viral. Iya, benar. Malah yang flexing, yang pamer kekayaan yang viral, ya kan segala macam. Tapi ini kayak nunjukin kalau kurang pekanya mereka ya dengan yang terakhir tuh keadilan sosial Keadilan bagi sosial. seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa yang bikin mereka kurang peka sebenarnya? Kalau dari kacamata Kak Ayu dulu. Oke, ya. Yang membuat mereka kurang Kurang peka. peka terhadap literasi digital ya. Apa mereka punya komunitas ya? Untuk saling nggak peka gitu. Oke. Hal yang sebenarnya itu dari seperti yang disampaikan oleh Kak Kapa tadi, kemungkinan ada panutan tertentu ya seperti itu yang memang membuat mereka seperti itu, atau juga refleksi diri mereka yang kurang terhadap hal itu begitu. Jadi bagaimana caranya biar berkeadilan sosial ya bagi seluruh rakyat Indonesia. biar adil lah semuanya gitu. Ya itu memang benar sekali bahwa pertama dari diri sendiri dulu lah, dari diri sendiri bahwa kita selektif lah dengan dengan konten-konten tertentu, entah itu konten flexing, entah konten yang lainnya, itu harus ada selektif di sana begitu. Ada proses seleksinya. Ada proses gitu. seleksinya, Oke. sehingga kembali lagi ke refleksi diri. Oh ini cocok nggak dengan nantinya kalau kita baca, kita implementasikan, kita juga ingin membuat konten seperti itu misalkan, kita cocok kan next dengan norma etika, Iya, kemudian iya. dengan hukum dan sebagainya. Itu refleksi diri itu penting, konsep diri dan refleksi diri dalam menghadapi konten-konten seperti itu yang penting. Menurut saya seperti itu. Jadi kesimpulannya memang dari diri sendiri dulu ya. Jadi semua memang yang ngontrol diri sendiri. Jadi kalau dari diri sendiri nggak ada yang sadar, makin banyaklah orang berpikir kalau konten ini menjual mahal. Akhirnya semua membuat konten flexing. Harus menanamkan komitmen dalam diri dulu sebenarnya sebelum kita menanamkan komitmen kepada Ke orang lain. orang lain. Itu Ya, penting. artinya kembali ke mindset Kembali juga ke ya. mindset. Ke Grow mindset. mindset. Grow Bicara mindset.
konten sekarang kan tidak lagi memberikan informasi, lebih ke monetisasi lebih ya. ke monetisasi. Lebih ke ekonomi. Jadi duit ya. jadi sepertinya menghalalkan semua cara gitu. Biar konten itu viral, konten itu banyak yang like, ya, subscribe atau segala macam. Ya kembali artinya ke mindset. Ke mindset. Nah, saya buat konten mengajar aja sedikit yang nonton, tapi ketika saya membuat konten anak saya terjatuh gitu misalnya lebih banyak yang melihat. Ya itu juga tantangan di Itu pemerintahan tantangan ya, dalam memberikan juga. informasi. Kalau kita berita pembangunan yang like sedikit sudah. Iya. Tapi kalau yang kita agak create sedikit, yang like banyak. Nah, seperti saya menampilkan, mempublikasikan bahwa saya itu punya yayasan yang pendidikan non formal itu paket ABC. Siswa-siswa yang DO, siswa-siswa yang tidak masuk ke formal bisa masuk ke sekolah saya. Itu sedikit sekali yang like, sedikit sekali yang iya, karena gitu. udah mungkin udah ada di dirinya nolak gitu ya. Ini apa perlu saya pelajari segala macam akhirnya. Sehingga kita perlu lebih mendalam lagi lah untuk itu. Oh, ternyata mungkin bisa mengintegrasikan antara yang memang di dunia pendidikan dengan yang lain, kita integrasikan agar memang bisa dikonsumsi oleh para pemuda kita, apalagi yang Gen Z itu gitu. Layak dikonsumsi lah ya. Jadi ini sebenarnya dari influencer, dari content creator, juga dari pihak pemerintahan tuh harusnya lebih balance ya dalam berkarir di dunia media sosial. Jadi ini bisa saling mengedukasi gitu. Jadi ini kalau edukasinya salah, udah ini yang lebih benar. Jadi akhirnya kolaborasi gitu kali ya, lebih penting ya. Semua juga harus adaptif ya. Semua stakeholder lah. Ya semua stakeholder. Termasuk kita di pemerintahan. Iya. Jadi, ini kalau udah kita bahas semua sila. Pancasila ya. Boleh gak nih di-spill ya dari Kak Kappa dulu. Di-spill dari 5 Pancasila ini, sila Pancasila ini. Mana yang paling krisis di Indonesia? Sebenarnya kalau kita bicara Pancasila itu satu kesatuan. Tidak bisa menyalahkan satu sila ataupun menonjolkan satu sila. Karena Pancasila itu tidak berdiri sendiri. Semua 5-5-nya kita tidak bisa sebut satu aja. Sama kalau kita sosialisasi, kita sosialisasi ketuhanan saja. Ketika kita bicara Pancasila, pilih kasih. Artinya kembali bahwa semua itu saling berkait, tidak bisa berdiri sendiri. Kalau kita mana yang lebih krisis, ya semuanya kita harus tidak bisa dipilah-pilah seperti itu. Tapi kembali tantangan kita sekarang ya kembali digitalisasi, harus globalisasi, kita pendekatan generasi muda, kita tidak bisa bicara implementasinya saja, karena kalau kita tidak bisa menyandingkan sesuai dengan perkembangan zaman, ya kita akan semakin tertinggal. Kita pemerintah kalau kita masih sosialisasi yang tatap muka dengan tidak melihat generasi muda pesertanya, karena Kesbangpol harus kreatif juga untuk pendekatan dengan harus kreatif ya seperti itu. Harus relevan dengan juga aktualisasi. Banyak PR nih kayaknya. Karena kita selalu bicara implementasi, kita lupa dengan aktualisasinya, perkembangan zamannya. Kita nggak bisa ngomong Pancasila di tahun 50. Walaupun kita selama ini kalau kita bilang Pancasila gagal, kita selama ini masih sebagai bangsa, sebagai NKRI ya karena Pancasila itu sebagai ideologi bangsa. Cuma memang kadang orang suka lupa ya, kalau udah namanya dia mungkin fokusnya ke lain hal gitu. Kalau Kak Ayu sama juga? Sama, tidak mirip lah ya. Agak mirip dan tidak boleh mengesampingkan sila-sila yang lain, karena itu satu kesatuan ya, Pancasila. Kalau cuma satu ya satu, Ekasila dong namanya. Nah, Ekasila. Kalau dua cuma Duisila dong. Kalau tiga hanya Trisila dong. Itu jadi semua itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan gitu ya. Jadi kelimanya itu sebenarnya ada poin-poin urgensinya di negara kita. Jadi misalkan masalah literasi, kemudian pendidikan dan sebagainya itu adalah tanggung jawab, pendidikan bukan hanya tanggung jawab dari dinas pendidikan gitu. Perpolitikan tidak hanya tanggung jawab dari Kesbangpol gitu misalkan. Dan itu semua adalah stakeholder itu wajib untuk mendukung optimalisasi dari sila-sila itu gitu. Oke, terakhir ya. Satu kalimat deh tentang pentingnya menjaga nilai-nilai Pancasila ini. Karena kan ini penting anak muda tahu supaya mereka lebih gampang dan bahkan cepat sadar gitu. Kalau ini 5 Pancasila ini penting untuk mereka sadari gitu. Dari Kak Kappa dulu. Jadi Pancasila itu tidak sekedar menghafal sila pertama, sila kedua, sila ketiga. Karena kan selama ini kita cuma
Coba sebutkan sila-sila Pancasila, menghafal seperti itu. Tapi bagaimana Pancasila itu menjadi sebuah kompas sebagai nilai etika kita dalam berperilaku baik dalam keseharian, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Wah, 3 kalimat. Oke. Kayu gimana? 1 kalimat aja. 1 kalimat ya, nggak boleh Iya, banyak-banyak 1 ya. kalimat aja. Oke. Jadilah manusia Pancasila yang memahami, mengaplikasikan, dan merefleksikan nilai-nilainya. Ya, luar biasa. Keren. Ini untuk kamu yang pengen nanya-nanya lagi ya, nanya soal Pancasila segala macam bisa banget. Nanya aja di kolom komentar YouTube RRI Singaraja Official ya. Ketemu lagi kita semua di podcast berikutnya ya, pastinya tetap di RRI Singaraja. Ciao. Hehehe, habis nonton podcast, enaknya tidur. Maksudnya like, comment, and subscribe biar nggak ketinggalan casting berikutnya.